Drama ini bercerita tentang kisah asmara Sukin, gadis dari kalangan keluarga kaya, dan Song Yan, seorang cowok berandalan dari keluarga miskin. Keduanya harus berpisah saat cinta keduanya tidak mendapatkan restu dari orang tua Sukin. Sampai akhirnya 10 tahun berlalu, keduanya kembali bertemu dengan versi terbaik mereka. Song Yan sekarang menjadi kapten pemadam kebakaran, dan Sukin menjadi seorang dokter. Pertemuan keduanya terjadi saat Song Yan sakit gigi, dan temannya membawa Song Yan ke sebuah rumah sakit. Yang kebetulan Sukinlah yang menangani Song Yan. Sukin sendiri tidak menyadari bahwa pasiennya tersebut adalah mantan pacarnya lantaran saat itu Song Yan menggunakan masker. Tapi Sukin menyadari ada dua buah mata yang sejak tadi menatapnya tajam, barulah Sukin sadar. Pertemuan pertama sejak 10 tahun lalu berkesan dengan penuh kebencian untuk Song Yan, dan penuh harap untuk Sukin. Dan belum diketahui apa yang terjadi di antara keduanya sejak perpisahan mereka dulu. Song Yan dan Sukin lagi-lagi dipertemukan dalam sebuah bencana kebakaran. Sukin mencoba mengakrabkan diri, saat dirinya menjadi dokter relawan di bencana tersebut, dan dibalas dengan ekspresi penuh dingin oleh Song Yan. Sampai akhirnya semua permasalahan tersebut terungkap dalam flashback keduanya. Keduanya mengingat saat pertama kali bertemu, yang saat itu Sukin menjadi siswi pindahan, dan Song Yan sedang dihukum akibat kenakalannya. Lambat laun keduanya semakin akrab dan tak terpisahkan. Kedekatan keduanya diketahui ibunya Sukin dan tidak menyukai itu, alasannya silsilah keluarga Song Yan yang berasal dari keluarga miskin. Serta Song Yan seorang berandalan sekolah. Dan Sukin dipaksa untuk meninggalkan Song Yan, dan perintah tersebut tidak mungkin Sukin tolak. Sebelum Sukin berpindah sekolah, ia menemui Song Yan dan memutuskan hubungannya. Jelas Song Yan butuh penjelasan, yang dijawab dengan kebohongan. Sukin berbohong bahwa ia memutuskan hubungannya lantaran Song Yan miskin, dan jawaban tersebutlah awal luka yang diterima Song Yan. Luka tersebut diperdalam saat Song Yan kembali meminta Sukin bertemu. Song Yan menunggu di tempat pertemuan dan hasilnya Sukin tidak datang. Diperdalam lagi saat surat yang Song Yan kirimkan untuk Sukin, tak pernah dibalasnya. Flashback selesai dan kembali ke masa sekarang, Sukin pergi ke rumah Song Yan dan disambut dengan tidak suka oleh keluarganya. Segala cara untuk memperbaiki hubungannya dengan Song Yan sudah Sukin lakukan, tapi sayangnya sikap beku Song Yan terhadapnya masihlah belum mencair. Ada momen saat Sukin memberanikan diri menemui Song Yan, yang kebetulan saat itu Song Yan berada di rumah sakit. Sukin menawarkan untuk minum kopi bersama, dan tahu apa jawaban Song Yan? Song Yan dengan sombongnya meminta Sukin mengantri apabila ingin berkencan dengannya. Menurutnya banyak sekali cewek yang ingin berkencan dengannya, sebelum akhirnya Song Yan pergi masih dengan ekspresi dingin. Sebagai seorang gadis dari kalangan keluarga kaya, sudah sepantasnya Sukin mendapatkan pasangan yang sepadan. Dan ini juga yang sedang direncanakan ibunya. Sukin dan kakak laki-lakinya yang bernama Yan Chen, dan ditemani teman keduanya yang bernama Sio. Ibunya memberikan sebuah amplop yang berisi foto beberapa foto cewek dan cowok pilihan, untuk kedua anaknya. Yan Chen maupun Sukin tidak berani menolak, keduanya mengiyakan perintah ibunya dengan patuh. Walaupun begitu tidak membuat Sukin benar-benar menemui cowok pilihan ibunya tersebut, ia malah pergi ke tempat kerja Song Yan. Sukin berniat menemuinya. Sukin bertanya kepada satpam apakah Song Yan ada? Satpam tersebut menjawab ada. Tapi saat satpam menghubungi Song Yan, tiba-tiba saja ia mengatakan kalau Song Yan tidak ada, dan itu membuat Sukin kecewa. Padahal dari kejauhan Song Yan memperhatikan Sukin. Sampai suatu ketika rumah sakit tempat Sukin bekerja dalam keadaan darurat, sialnya dalam perjalanan ke sana, Sukin terjebak banjir di dalam sebuah terowongan. Sukin langsung menghubungi pemadam kebakaran dan meminta tolong. Seiring berjalannya waktu, ketinggian air di terowongan tersebut semakin meninggi. Sehingga membuat Sukin panik, sampai akhirnya pemadam kebakaran datang. Song Yan nekat menerjang banjir seorang diri, padahal kawan-kawannya sudah memperingatkan untuk menahan diri. Sambil mempersiapkan sebuah perahu karet.
Song Yan tanpa pikir panjang mendorong mundur mobil yang dikendari Sukin, dengan kekuatannya sendiri. Setelah berada di tempat dangkal, barulah Song Yan mengeluarkan Sukin, dan menggendongnya ke tempat yang aman. Dan lagi Song Yan tidak mengeluarkan satu patah kata pun untuk Sukin, yang sedari tadi terbengong-bengong menatapnya dalam. Song Yan hanya memberikan jaket pemadamnya, dan pergi begitu saja setelah misi selesai. Berkat jaket tersebut, membuat Sukin punya jalan untuk kembali bertemu dengan Song Yan. Dengan alasan mengembalikan jaket, Sukin menemuinya. Tak lupa ia juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Song Yan. Song Yan sadar kedatangan Sukin kepadanya bukan hanya sekedar itu, yang akhirnya Sukin jujur ia menginginkan hubungannya dengan Song Yan kembali seperti dulu. Mendengar itu Song Yan terlihat kaget. Yang setelahnya Song Yan menguasai dirinya sendiri. Ia menolak ajakan untuk balikan dari Sukin, alasannya Song Yan sudah tidak memiliki rasa lagi terhadap Sukin. Tapi ekspresinya berbanding terbalik dengan apa yang Song Yan katakan barusan. Beberapa hari berlalu, Sukin dan Song Yan kembali dipertemukan di sebuah lokasi kecelakaan. Dan lagi-lagi Song Yan menyelamatkan Sukin. Bahkan Song Yan mengorbankan punggungnya untuk melindungi Sukin, saat tubuh Sukin kehilangan keseimbangan, dan hampir terkena besi. Di momen ini Song Yan tidak bisa lagi menghindar. Ia dipaksa Sukin untuk merawat lukanya, sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Rupa-rupanya berdekatan terlalu lama dengan Sukin membuat Song Yan emosi. Kemarahan yang sudah lama dipendamnya meledak-ledak, tepat di depan wajah Sukin langsung. Song Yan mempertanyakan ajakan balikan Sukin tempo hari, dan mempertanyakan Sukin yang terus-menerus nongol di hadapannya. Song Yan mengakui, melupakan Sukin menurutnya tidak mudah. Dan menganggap ajakan balikan Sukin tersebut sebagai cara untuk menghancurkan hidupnya kembali. Sukin menangis mengakui, perasaannya terhadap Song Yan masih tidak berubah. Dan ia juga tahu bahwa, Song Yan sudah melupakannya itu sebuah kebohongan. Itu terbukti beberapa kali Song Yan menyelamatkannya. Dan perkataan Sukin tersebut tak mampu Song Yan bantah. Yang tak lama rekan perempuan Song Yan datang, melihat betapa perhatiannya perempuan tersebut terhadap Song Yan. Sukin meminta kejelasan. Ia meminta Song Yan jujur kalau sudah punya penggantinya, sehingga Sukin tidak mengharapkannya lagi. Pertanyaan tersebut membuat Song Yan marah. Ia meminta Sukin memberikan alasan kenapa Song Yan harus menerimanya lagi. Sukin tidak bisa menjawab, yang akhirnya Song Yan menjelaskan betapa sakitnya saat dulu Sukin mencampakkannya tanpa kejelasan. Hanya saja untuk menghindari sakit yang sama, Song Yan tidak mau lagi terlibat dengan Sukin. Malamnya Sukin mabuk-mabukan, untunglah Yan Chen kakaknya selalu ada untuk Sukin. Ia juga salah satu orang yang paling menentang hubungan adiknya dengan Song Yan. Faktanya kasih sayang dan perhatian Yan Chen terhadap Sukin berbeda, bisa dibilang Yan Chen seperti menaruh hati terhadap Sukin. Itu bisa dibuktikan saat Yan Chen mengenang pertemuannya dengan Sukin, yang ternyata Sukin anak angkat dari keluarga Yan Chen. Saat itu Yan Chen memungut boneka milik Sukin yang dibuang ibunya, dan memberikan kembali kepada Sukin. Bukan itu saja saat Xiao membicarakan Sukin dan Song Yan, Yan Chen terlihat cemburu. Paginya Sukin dibuat kaget saat Song Yan berada di rumahnya. Dan tujuan Song Yan berada di sana bukan untuk menemui Sukin, melain untuk meminta izin kepada Sukin sebagai pemilik apartemen. Untuk menyelamatkan seorang anak yang terjebak, yang lokasinya tepat di atas jendela apartemen Sukin. Saat proses penyelamatan tersebut Song Yan sempat terluka. Hal pertama yang dilakukan Sukin saat itu, menyeret Song Yan dan mengobatinya dalam diam, keduanya canggung akibat pertengkaran keduanya kemarin. Tapi ternyata Sukin tidak menyerah, ia secara diam-diam meminta WeChat Song Yan kepada anak buahnya. Berbekal WeChat, Sukin memberanikan diri mengirimkan pertemanan kepada Song Yan. Saat tahu pertemanan diterima, membuat Sukin senangnya bukan main. Sepanjang malam ia senyum sendiri. Paginya Sukin nekat menemui Song Yan, Sukin berdalih hanya lewat saja di depan markas Song Yan. Dan Song Yan tidak sebodoh itu.
Ia tahu bukan itu maksud Sukin menemuinya, yang akhirnya Sukin jujur ia berniat mentraktir Songyan. Dengan tegas Songyan menolak. Sukin tidak habis akal, ia meminta Songyan untuk balas budi atas kejadian kemarin, yang sudah mengobati lukanya serta memakai rumahnya untuk menjalankan misi. Permintaan Sukin tidak muluk-muluk, ia hanya ingin Songyan mentraktirnya, walaupun itu hanya segelas teh Sukin terima. Songyan sudah tidak bisa mengelak lagi, mau tidak mau ia mengiyakan permintaan Sukin tersebut. Hari itu menjadi hari kebahagiaan Sukin. Ia mengundang temannya khusus untuk membantunya menjadi semakin cantik. Faktanya bukan hanya Sukin yang menganggap pertemuan itu spesial, begitupun dengan Songyan. Walaupun berkata tidak mau seolah terpaksa, Songyan benar-benar mempersiapkan diri dengan baik, dan itu hanya untuk kencannya bersama Sukin. Keduanya bertemu di tempat makan sederhana, walaupun begitu tempat tersebut menyimpan banyak kenangan keduanya. Makanan dan minuman yang dipesan Sukin pun semakin lekat dengan momen terdahulu. Apalagi saat Sukin berpose mengikat rambutnya. Songyan semakin sulit melenyapkan sosok Sukin di hatinya. Pandangannya tidak bisa ia kontrol, matanya otomatis memperhatikan kecantikan Sukin. Sampai akhirnya Songyan tak tahan dan memilih menunggu Sukin di luar. Tak lama dari itu Songyan mendapatkan informasi bahwa ponakannya terlibat dalam masalah. Sukin dan Songyan langsung bergegas ke kantor polisi. Usut punya usut, ponakannya tersebut menjual kosmetik ilegal. Dan untuk membebaskan ponakannya tersebut Songyan diharuskan membayar denda. Saat itu Songyan bingung, uang di tabungannya tidak cukup untuk membebaskan ponakannya. Sukin menghubungi Xiao meminta bantuan, tapi sayangnya Xiao malah membawa kakaknya. Dan Yan Chen lah yang akhirnya membebaskan ponakan Songyan. Songyan tidak berterima kasih atas kebaikan Yan Chen dan Sukin tersebut. Tapi ia berjanji dalam 3 hari ia bakal membayar hutang-hutangnya. Yan Chen dan Sukin dipanggil ibunya, ia memperlihatkan mutasi rekening Yan Chen, dengan jumlah uang keluar cukup besar. Yan Chen berdalih uang tersebut untuk membantu temannya. Sedangkan Sukin, ia ditagih tentang cowok pilihan ibunya. Yang mau tidak mau Sukin harus memilih seorang cowok yang bernama Jiang Yu. Untuk meyakinkan ibunya, Sukin menerima ajakan kencannya. Tapi saat berada di tempat pertemuan, ia berdalih mendapatkan chat darurat dari rumah sakit, padahal chat tersebut dari Songyan. Songyan mengabarkan bahwa uang bayar hutangnya sudah ditransferkan ke rekening Sukin. Sukin sengaja berbohong untuk meloloskan diri dari Jiang Yu. Yang setelahnya ia malah pergi ke tempat Songyan. Sukin berdiam diri di dalam mobilnya sambil mempersiapkan tema chat yang akan ia kirimkan kepada Songyan. Chat pertama Sukin menuliskan kalimat "apa kabar?" dan dijawab baik-baik saja. Sukin sengaja bertele-tele supaya ia bisa ngobrol panjang dengan Songyan. Tak puas hanya dengan itu, Sukin menodong Songyan untuk kembali mentraktirnya, sebagai ucapan terima kasih Songyan untuk Sukin yang telah membantunya. Songyan menyanggupi. Tapi setelah memutuskan Songyan malah bengong, dan itu diketahui bibinya. Perlu diketahui dulu Songyan tinggal bersama bibi paman dan ponakannya, dan sekarang ia tinggal di asrama. Bibinya tahu apa yang dirisaukan Songyan, bibinya mengingatkan bahwa kelas keluarganya dengan keluarga Sukin jauh berbeda, dan Songyan sadar itu. Songyan menenangkan bibinya. Kembali ke Sukin, ia menemui ibunya dan bertanya selama ia berkuliah di luar negeri, apa ibunya pernah mendapat surat. Dan pertanyaan tersebut tidak dijawabnya. Ibunya malah mengalihkan pembicaraan tentang kencan Sukin tadi. Sukin mencoba jujur, ia mengatakan ada lelaki lain yang ia sukai tapi tidak menyebutkan lelaki tersebut Songyan. Seolah tahu lelaki itu siapa, ibunya langsung mengancam Sukin, meminta Sukin untuk nurut kepadanya, sambil membayangkan beberapa surat yang pernah dibakarnya. Sukin menemui Songyan dengan perasaan yang tidak karuan. Kebahagiaan yang sebelumnya Sukin rasakan ketika permintaannya dikabulkan Songyan, tiba-tiba sirna. Dan Songyan sadar itu. Songyan tahu apa yang dipikirkan Sukin. Yaitu Sukin takut dengan keputusannya, yang mencoba kembali mengejarnya. Sukin tidak bisa menjawab.
Apa yang ditanyakan Songyan benar adanya, bahwa ia takut kepada ibunya, di satu sisi ia masih menginginkan Songyan. Perbincangan keduanya berhenti ketika sebuah pengumuman mengabarkan tentang kebakaran di tempat tersebut. Songyan langsung gerak cepat menyelamatkan korban, yang ternyata salah satu korban yang diselamatkannya seorang wanita temannya Sukin. Sebut saja namanya Sioyan. Yang mengagetkan lagi, Sioyan langsung cinta pada pandangan pertama kepada Songyan. Sioyan tahu bahwa Songyan dan Sukin saling mengenal, lantas ia meminta WeChat Songyan kepada Sukin. Dengan terpaksa Sukin memberikannya. Awalnya Sukin tersenyum-senyum sendiri melihat Sioyan terus-menerus menggerutu, lantaran ratusan pesannya tak ada satupun yang dibalasnya. Tapi pada akhirnya membuat Sukin kecewa, saat Sioyan mengabarkan bahwa Songyan menerima ajakan kencannya. Dari sini membuat Sukin sedih, yang akhirnya mabuk sebagai pelampiasannya. Dalam keadaan mabuk tersebut keberanian Sukin muncul, ia pergi ke rumah Songyan. Saat sepupunya Songyan mengatakan Songyan sedang berkencan dengan wanita lainnya, membuat Sukin ngamuk. Sampai akhirnya Songyan datang. Sukin meluapkan semua isi hati dan perasaannya kepada Songyan. Sukin mengatakan soal pengakuan Songyan yang katanya masih cinta, saat kedua berdebat di rumah sakit beberapa waktu yang lalu adalah sebuah kebohongan. Sukin tidak merasakan sama sekali perjuangan cinta tersebut, malah yang dirasakan Sukin sebaliknya. Sukin merasa berjuang sendiri. Ia mengatakan perjuangan untuk lepas dari bayang-bayang orang tuanya, dengan cara mengincar posisi di rumah sakit. Dengan begitu masa depannya bisa terjamin. Ia sadar itulah satu-satunya cara untuk bertahan dari ibunya, dan itu demi cintanya kepada Songyan. Sukin kesal dengan sifat diam Songyan tersebut. Bila esok hari Songyan tidak ada pergerakan, Sukin memastikan selamanya Songyan tidak akan melihatnya lagi. Beberapa saat Songyan terdiam, sampai akhirnya ia berlari mengejar Sukin. Tapi sayangnya Sukin dijemput kakaknya, Songyan dan Yan Chen bertatapan dan sebuah kenangan muncul. Keduanya ingat saat keduanya berantem memperebutkan Sukin dulu. Songyan benar-benar tidak bisa diam, ia terus-menerus memikirkan perkataan terakhir Sukin semalam. Sampai akhirnya ia memberanikan diri menghubungi Sukin memintanya bertemu. Songyan menemuinya langsung ke apartemennya Sukin. Songyan terlihat khawatir. Songyan mencoba perhatian mempertanyakan Sukin sudah makan belum. Sukin menjawab belum, dan ia hanya ingin makan bubur buatan Songyan. Dan Songyan mengabulkannya. Ia dengan telaten membuat bubur khusus untuk Songyan. Di tengah waktu menunggu bubur matang, tidak ada pembicaraan di keduanya. Songyan maupun Sukin sibuk memainkan tangan masing-masing, sambil sesekali curi-curi pandang menandakan situasi sedang canggung. Sampai akhirnya Songyan bertanya tentang perkataan terakhir Sukin semalam. Apakah Sukin sadar dengan perkataannya semalam? Sukin jawab iya. Di sini Songyan menjawab soal Sukin yang ingin balikan. Songyan siap. Bahkan Songyan menjanjikan kesetiaannya dan bakal membuat Sukin bahagia. Ia hanya meminta Sukin untuk tetap kuat saat badai itu melanda, Sukin hanya perlu tetap di sisinya, dan resikonya Songyan siap tanggung. Sukin tahu badai terbesarnya itu adalah ibunya sendiri. Walhasil Sukin hanya bisa diam tidak bisa menjawab. Songyan tahu Sukin ketakutan, dan pernyataan yang sebelumnya Sukin lemparkan kepadanya, Songyan kembalikan. Songyan membuat pilihan bersamanya selamanya, atau hari itu hari terakhir Sukin melihatnya. Sukin hanya bisa menangis tanpa bisa menjawab. Seolah tahu jawabannya, Songyan pergi berbarengan dengan bubur yang dimasaknya matang. Keesokan harinya, dengan penuh perjuangan Sukin mengajukan lamaran, mengincar salah satu posisi di rumah sakit kepada dokter senior yang sangat tidak menyukainya. Sedangkan Songyan, ia mendapatkan teman baru, yang ternyata Jiang Yu. Ia berposisi sebagai instruktur di pemadam kebakaran, sekaligus teman satu kamar Songyan. Sedikit tentang Jiang Yu, selain sangat patuh terhadap kaptennya yaitu Songyan, ia juga seorang instruktur yang baik. Bahkan Songyan sendiri kagum terhadapnya, yang sangat mencintai profesinya.
Menurutnya dengan latar belakang Jiang Yu bisa saja mendapatkan profesi yang lebih bagus. Mendengar cerita tentang keluarga Jiang Yu, membuat ingatan Song Yan kembali ke masa lalu. Ia ingat saat ayahnya difitnah dan di-PHK. Ditambah lagi ibunya pergi meninggalkan Song Yan, yang berakibat Song Yan kehilangan ayahnya. Sampai suatu ketika Song Yan kembali menyelamatkan seorang anak korban kebakaran. Sayangnya anak tersebut tidak sadarkan diri, Song Yan langsung membawanya ke rumah sakit, yang kebetulan ditangani oleh Sukin. Song Yan meminta kepada Sukin untuk menyelamatkan anak tersebut. Untunglah Sukin berhasil melakukannya. Aksi heroik Song Yan dan Sukin diketahui media, dan mendapatkan banyak apresiasi. Berkat itu membuat netizen iba. Mereka mencari tahu tentang anak malang tersebut dan diketahuilah bahwa kondisi anak itu, nasibnya sama seperti ketika Song Yan waktu kecil. Dan itu membuat ingatan Song Yan kembali ke masa lalu. Ia ingat saat Song Yan diam-diam pergi ke rumah ibunya, dan melihat ibunya begitu bahagia dengan keluarga barunya. Kembali ke masa sekarang, Song Yan menemui Sukin. Ia memberikan segelas kopi sebagai rasa terima kasihnya, dan memujinya karena telah menepati janjinya untuk menyelamatkan anak kecil yang malang itu. Dan itu pertama kali keduanya melakukan perbincangan dengan senyuman dan tanpa ada rasa canggung. Song Yan kembali memperhatikan Sukin yang begitu bahagia, saat menemui anak yang mereka selamatkan. Dan ingatan tentang ibunya pun muncul kembali. Untuk kali ini Song Yan bersama Sukin, dan Song Yan kembali melihat ibunya dengan pria lain membuat dirinya sedih. Sukin yang waktu itu masih polos ia mengeluarkan sejumlah uang. Dengan polosnya Sukin beralasan, bahwa kebahagiaan bisa dibeli oleh uang. Begitu menurut ajaran ibunya Sukin. Dan memberikan uang tersebut kepada Song Yan. Tapi Song Yan menolaknya. Setelahnya Sukin diminta ibunya untuk menghadiri acara pertemuan dengan keluarga Jiang Yu, dan acara tersebut bertujuan untuk mendekatkan keduanya. Jiang Yu dan Sukin dibiarkan bicara berdua, dengan harapan mereka bisa dekat. Sukin tidak berbasa-basi, ia jujur mengatakan ketidaksukaannya kepada Jiang Yu, dan mengatakan menyukai pria lain. Dan yang membuat Sukin kaget, Jiang Yu menawarkan bantuan. Saat pertemuan kedua, Jiang Yu berhasil merubah pikiran keluarga Sukin dengan berbagai alasannya. Salah satu alasan yang membuat keluarga Sukin berubah pikiran itu, lantaran Jiang Yu memilih menjadi pemadam kebakaran. Berkah dari menyelamatkan anak itu membuat hubungan Sukin dan Song Yan kembali dekat. Contohnya saja, ketika penyelamatan korban terluka di sebuah hutan. Song Yan menghubungi Sukin meminta arahan pertolongan pertama untuk korban. Dan diakhiri dengan kata-kata khawatir Sukin untuk Song Yan. Sukin meminta Song Yan berhati-hati dalam bekerja. Yang setelahnya Sukin tidak bisa tidur lantaran beberapa pesan kekhawatirannya tidak dibalas Song Yan. Perlu diketahui saat Sukin mengirimkan pesan, posisi Song Yan sedang tidak baik-baik saja waktu itu. Sehingga ketika misi selesai, baru Song Yan bisa membalas pesan Sukin. Dan satu kalimat untuk isi pesan balasannya. Singkat tapi cukup manis. Sejak bergabungnya Jiang Yu di pemadam kebakaran, membuat instansi tersebut semakin sempurna. Jiang Yu seringkali mencetuskan ide-ide brilian, Jiang Yu selalu memperhatikan setiap misi yang dijalankan, dan memperbaiki kekurangannya. Dari beberapa misi yang sudah diikutinya, ia menyadari selalu memakan korban. Ia ingat saat Song Yan harus membawa anak kecil ke rumah sakit lantaran tidak ada dokter di lokasi kejadian. Akhirnya Jiang Yu membicarakan sebuah ide untuk meminimalisir kejadian tersebut kepada Song Yan. Song Yan setuju. Setelah mendapatkan persetujuan Song Yan, lantas Jiang Yu menghadap komisaris dan memberikan proposal idenya. Dan idenya disambut baik. Dan ide itu adalah membuat grup medis pemadam kebakaran yang nantinya akan bertugas bersama. Yang akhirnya rumah sakit tempat Sukin bekerja dipilih menjadi partner kerjasama pemadam kebakaran. Disepakatilah bahwa unit pemadam kebakaran dan unit medis akan melakukan uji coba.
Dan unit medis yang dikirim rumah sakit adalah grup medis yang dipimpin Sukin sendiri, yang artinya selama uji coba ini Songyan dan Sukin bakal semakin sering bertemu. Berkat ini juga kisah asmara Songyan dan Sukin tercium juga oleh Jiang Yu, dan dengan keisengannya, beberapa kali ia mencoba mendekatkan kembali keduanya, dan itu berhasil. Ia sukses membuat Songyan cemburu ketika Jiang Yu dengan sengaja mendekati Sukin dengan tujuan memanas-manasi kaptennya. Begitupun dengan Sukin, ia marah lantaran Songyan berdekatan dengan komisaris wanitanya. Dan itu sengaja dilakukan Songyan sebagai balasan atas kedekatan Sukin dengan Jiang Yu. Sejak saat itu Songyan dan Sukin kembali dekat, saling bertukar pesan sambil senyum-senyum sendiri, bahkan Songyan sempat memberikan sebuah akuarium mini untuk Sukin sebagai hadiah. Tapi kedekatan itu tidak lama, cerita cinta keduanya selalu berakhir sama. Ibunya Sukin mencium anaknya kembali dekat dengan Songyan. Terlebih lagi Songyan dan Sukin berselisih pendapat tentang profesi keduanya. Menurut Sukin profesi itu hanya pekerjaan biasa demi mendapatkan upah, sedangkan definisi profesi menurut Songyan lebih daripada itu. Niat Sukin sebenarnya baik supaya Songyan tidak membahayakan dirinya saat bekerja, yang seringkali mempertaruhkan nyawanya. Setelah berdebat hebat dengan Sukin, Songyan ingat saat ia menjadi seorang tentara, dengan heroiknya ia menyelamatkan rekannya yang hampir terkena sniper musuh. Songyan juga ingat setelah menghabisi sniper musuh itu, ia juga terkena tembakan musuh yang mengakibatkan luka serius dan pingsan. Dan salah satu benda yang menyelamatkan Songyan saat itu, sebuah korek besi yang bergambar Sukin. Benda tersebut menahan peluru yang menuju titik vital di tubuh Songyan. Temannya tersebut memberitahu Songyan, bahwa Songyan akan diberikan penghargaan setelah Songyan sadar. Sedangkan Sukin kembali dikenalkan dengan seorang cowok oleh ibunya, yang bisa dilakukan Sukin saat itu hanya bisa berbohong, mengaku sudah punya pacar. Dan mengatakan ketidaksukaannya terhadap cowok yang dikenalkannya. Sampai suatu ketika terjadi gempa hebat. Dan pusat gempa tersebut terjadi di daerah pelosok. Unit pemadam kebakaran, dan unit dokter dari rumah sakit mengirimkan anggota terbaik mereka, yang artinya pertemuan Sukin dan Songyan kembali tak terhindarkan. Walaupun sebelumnya keduanya sepakat untuk tidak bertemu kembali, nyatanya alam tidak merestui rencana itu, dan kembali disatukan dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dalam bencana ini juga, Sukin diajarkan arti ketulusan dalam berprofesi, terlebih lagi saat ia melihat Songyan, dalam lelahnya tanpa berhenti mencari korban. Puncaknya saat Sukin menemukan momen yang mungkin tidak akan terulang dalam hidupnya. Dan momen tersebut momen paling gila. Ketika Sukin dan Songyan menemukan korban gempa yang sudah meninggal dalam keadaan sedang mengandung, ajaibnya bayi dalam kandungannya tersebut masih memancarkan sinyal kehidupan. Sukin bisa mendengar suara detak jantung dari bayi itu lewat alat yang digunakannya. Dalam kondisi gempa yang sering kumat, dan dalam reruntuhan yang kapanpun bisa runtuh, Sukin yang ditemani Songyan memutuskan untuk melakukan operasi sesar di tempat. Sampai akhirnya bayi tersebut lahir dan terselamatkan. Semua orang bersorak merayakan kelahiran seorang bayi, sembari berbondong-bondong melindunginya. Sedangkan Sukin ia tidak bisa berhenti menangis, dan itu pertama kalinya Sukin menangis ketika melakukan operasi. Yang sebelumnya Sukin anggap pasien hanya customer, sekarang pandangannya sama dengan Songyan, bahwa profesi bila dilakukan dengan hati bisa menjadi lebih daripada profesi. Selama beberapa hari itu Sukin dan Songyan menolong tanpa henti, bahkan sakit pun keduanya tidak dirasa. Keduanya tidak memikirkan dirinya sendiri, hati dan pikirannya penuh dengan korban bencana. Yang akibatnya Songyan mendapatkan musibah. Ia tertimpa runtuhan, tangan dan perutnya tertancap besi beton. Sukin diberi kabar bahwa Songyan celaka saat Sukin sudah sampai di tempat kejadian. Ia tidak berhenti menangis memohon kepada Songyan untuk tidak meninggalkannya. Yang akhirnya Songyan berhasil dikeluarkan, dan dioperasi oleh atasan Sukin. Setelah operasi tersebut sukses Sukin tidak meninggalkannya, bahkan tidur pun Sukin tidak mau jauh dari Songyan.
Setelah beberapa hari berlalu, Songyan sedikit demi sedikit pulih. Songyan mendapatkan cerita dari anak buahnya tentang Sukin. Mereka mengatakan bahwa Sukin menangis saat menemani Songyan di reruntuhan. Mereka juga mengatakan bahwa Sukinlah yang merawat Songyan selama tidak sadarkan diri. Mereka juga mengatakan bahwa Sukin tidak pernah jauh dari Songyan. Setelahnya Songyan ditemui rekan seperjuangannya dulu saat ia jadi tentara, yang bernama Li Ji. Li Ji begitu senang bertemu kembali dengan Songyan, begitupun Songyan. Ia begitu bangga saat melihat Li Ji sudah menjadi mayor. Li Ji mengaku sudah mencari Songyan kemana-mana, dan kaget saat melihat Songyan bergabung di pemadam kebakaran. Yang setelahnya Li Ji menekankan bahwa Songyan tidak boleh kabur lagi darinya, dan memberikan nomor ponselnya kepada Songyan. Setelah bencana itu usai, Sukin mendapatkan penghargaan dari rumah sakit. Bukan itu saja, Sukin juga mendapatkan lebih daripada itu. Orang yang ia pikirkan tiba-tiba mengirimkan pesan, menawarkan Sukin untuk berkencan. Keduanya berkencan di bioskop, dilanjutkan dengan makan bersama di rumah, dan berakhir dengan sesi pengungkapan perasaan Songyan. Tentu saja Sukin tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, dan menerima kembali cinta Songyan. Sejak keduanya kembali bersama, ujian demi ujian terus berdatangan, dari mulai percekcokan keduanya, dan yang paling berbahaya datang dari ibunya Sukin sendiri. Sukin baru tahu fakta-fakta yang disembunyikan pacarnya, dan Sukin tahu dari ponakannya sendiri. Itu terjadi saat Songyan dan Sukin bertengkar. Ponakan Songyan datang dengan tujuan membujuk Sukin untuk berbaikan dengan omnya. Diketahuilah bahwa ibunya Sukin pernah ikut campur saat Songyan mendapatkan promosi, yang seharusnya Songyan naik pangkat saat itu. Lantaran ibunya Sukin tidak menyukainya, ia dengan segala kekuasaannya mencegah Songyan naik pangkat. Yang akhirnya Songyan memutuskan keluar dari tentara dan melamar pekerjaan di pemadam kebakaran. Setelah mengetahui betapa jahat ibunya, Sukin melabraknya. Sekarang ia tahu surat yang dikirimkan Songyan saat ia di luar negeri, tidak disampaikan ibunya. Dan Sukin menegaskan bahwa apapun yang ibunya lakukan untuk memisahkan dirinya dengan Songyan, dipastikan tidak berhasil. Sejak hari itu, Sukin jauh dengan ibunya. Tapi Sukin mendapatkan dukungan dari ayahnya. Ayahnya datang ke rumah Songyan, dan tiba-tiba membicarakan pernikahan anaknya dengan Songyan. Bahkan ayahnya Sukin memuji keharmonisan keluarga Songyan. Dengan kedatangan ayahnya tersebut, membuat Sukin dan Songyan semakin kuat. Berkatnya, rencana-rencana masa depan tiba-tiba bergentayangan di kepala Sukin dan Songyan, untuk mewujudkan itu. Rencana pertama, keduanya berniat menyewa sebuah rumah, dan hidup berdua di sana. Yang akhirnya, besoknya Songyan membawa Sukin ke sebuah rumah yang sangat indah yang di atapnya terdapat sebuah taman. Dan rumah tersebut perwujudan dari rumah impian Sukin. Songyan menelepon seseorang yang menurutnya ia sedang menelepon pemilik rumah, dan telepon tersambung ke ponsel Sukin, yang artinya Sukinlah pemiliknya. Yang setelahnya Songyan berlutut dan melamar Sukin. Dan hari itu menjadi hari kebahagiaan bagi Sukin yang tak terhingga. Keduanya melakukan sesi foto prewedding dengan fotografernya ponakan Songyan sendiri. Dan ponakannya sangat terkejut, ketika melihat omnya dan Sukin mengenakan pakaian pengantin, yang sangat serasi. Sebelum hari pernikahan ditanggalkan, keduanya kembali bekerja seperti biasa. Sampai suatu ketika Songyan menyelamatkan calon mertuanya di tempat bencana. Dari sinilah restu itu muncul. Akhirnya, setelah sekian lama tidak kumpul keluarganya, malam ini Sukin makan bersama dengan keluarga besarnya, ibunya membicarakan pernikahan anaknya dan Songyan. Ia mempertanyakan konsep apa yang akan dipakainya nanti, dan ibunya sangat mendukung. Sejak saat itu keseharian Songyan dan Sukin diwarnai dengan senyuman. Dan itulah akhir dari drama ini.